Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'a bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Lagi dan lagi kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala sehingga pada Jumat yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan. Dan yang paling utama, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman dan Islam. Dan yang paling utama, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang luar biasa banyaknya. Sehingga apabila kita menghitung itu nikmatnya Allah taala, maka kita tidak mampu menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila kamu menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka kamu tidak mampu menghitungnya. Makanya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "La in sakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid." Apabila kamu syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah itu nikmat. Dan apabila kau tidak mensyukurinya, maka azabnya sangat pedih. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dan tak lupa pula kita bersalawat kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah memperjuangkan ini agama. Atas perjuangan beliau dengan para sahabatnya membawa ini agama, memperjuangkan ini agama. Bukan cuma tetesan keringat hadirin. Ketika Nabi berdakwah, ketika Nabi memperjuangkan ini agama, bahkan Nabi rela meneteskan darah. Padahal perlu kita ketahui, Nabi kita ini sudah dijamin masuk surga. Sudah ada stempelnya bahwa Nabi kita ini adalah penghuni surga. Bahkan seluruh pintu surga merindukan Nabi kita dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih mau berkorban untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa hadirin? Untuk kita semua umatnya. Bagaimana seluruh umatnya ini terselamatkan, dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi telah diperjalankan. Nabi telah melihat bagaimana nanti siksaan kubur, bagaimana nanti penderitaan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Nabi telah diperjalankan, maka Nabi merisaukan umatnya bagaimana seluruh umat ini dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hari Jumat yang berbahagia ini, kita juga banyak berselawat kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita ini menjadi syafaat di yaumil qiyamah, menjadi syafaat nanti di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis juga mengatakan, sekikir-kikirnya orang-orang yang paling kikir apabila disebut namanya Nabi, tapi dia tidak kembali berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, saya akan mengangkat judul khutbah, yaitu apa maksud dan tujuan kita dihidupkan di dunia ini. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Selaku khatib
Saya mengajak kepada orang tua saya. Saya mengajak kepada ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik saya. Marilah kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesuksesan kecuali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada penderitaan kecuali maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini Pak cuma sebentar saja. Sementara saja 60-70 tahun hidup di dunia ini. Tapi hidupnya kita di dunia ini sebentar menjadi penentu nanti akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita ledor. Banyak orang yang beranggapan salah bahwa dia kira bahwa nasib alena elok tua batu rinoi. Dia kira bahwa dirinya akan hidup selama-lamanya di dunia. Sehingga kesibukannya perkara dunia saja. Dia sibuk saja bekerja, tapi lupa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa na'udzubillahi min dzalik. Sangat disesalkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita hidup di dunia ini tujuannya adalah bagaimana beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak seciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mana janji kita Bapak Ibu? Mana janji kita saudara-saudara saya? Ketika azan dikumandangkan tidak tergetar hatinya ke masjid, masih sibuk-sibuk saja di kebunnya, masih sibuk-sibuk saja di perdagangannya, masih sibuk saja di rumahnya. Padahal hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang asal ini Pak, panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Memang orang yang asal, sebetulnya itu adalah hakikatnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat renungkan artinya asal. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Uangnya di Mama Lompo. Tidak ada yang besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi Pak? Lebih besarkan darahnya, lebih besarkan marah daripada Allah Subhanahu wa taala. Lebih besarkan kebunnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berani tinggalkan kebunnya memenuhi panggilan azan. Dia tidak pergi salat berjamaah ketika azan dikumandangkan. Allahu Akbar. Allah Maha Besar Pak, tidak ada yang besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tinggalkan semua itu Pak untuk memenuhi panggilan azan. Orang kantor ketika azan dikumandangkan, tinggalkan pekerjaan kita memenuhi panggilan azan. Saya teringat Pak satu kata ucapan seorang jenderal Pak, seorang jenderal polisi mantan Kapolda Sulawesi Selatan, yaitu mungkin ada anak muda yang sudah menonton YouTube-nya, yaitu Irjen Pol Umar Septiono. Dia mantan Kapolda saya Pak. Saya tergugah dengan kata-katanya Pak. Dalam kata-katanya dia mengatakan bahwa siapapun yang memimpin rapat, apapun rapat itu, apabila azan dikumandangkan, saya pertaruhkan pangkat dan jabatan saya memenuhi panggilan azan. Berani dipecat Pak, walaupun itu rapat. Ketika azan dikumandangkan, dia tinggalkan itu rapat yang memenuhi panggilan azan itu berjamaah di masjid. Inilah Pak. Padahal seandainya kita tahu keuntungannya berjamaah di masjid Pak, mungkin kita berbondong-bondong sekarang berjamaah di masjid. Kenapa sekarang masjid kita pada kosong hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal perlu kita ketahui, kalau pergi di masjid, logi masih dia sebentar saja. Dalam satu hari itu Allah berikan waktu 24 jam. Mungkin 1 jam saja kita pakai untuk 5 waktu berjamaah di masjid. Kenapa kita tidak luangkan waktu kita? Padahal dalam hadis mengatakan, "Narek pura kena ini, apabila kamu sudah berwudu, baru melangkahkan kakimu ke masjid, maka Allah Subhanahu wa taala angkat derajatmu dan gugurkan dosa-dosamu." Allahu Akbar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asa juga telah memanggil kita hayya shalah. Pada lo kemarin kemas sempanya. Mari kita sholat. Tapi apa yang Nabi bilang nanti bisa bentar. Ternyata lama ini. Hanya pada mari menuju kemenangan, mari kita menang. Tapi tidak ada yang mau menang karena dia tidak pergi berjamaah di masjid. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Mari kembali selaku hatim saya mengajak kepada bapak-bapak, orang tua saya, saudara-saudara, adik-adik saya, mari kita makmurkan masjid kita, Pak. Harta, pangkat, dan jabatan tidak ada di bawah mati. Pangkat ini yang saya pakai, Pak. Kalau saya mati sudah dibuang, Pak. Yang dibawa masuk dalam kuburan apa, Pak? Cuma iman dan amal saleh. Sering orang tua kita mapasang itu matu-atta makkedar. Dia itu matu itiwi tamar di dalam kuburu. Pokok tamawari adalah iman dan amal saleh. Yang dibawa masuk dalam kuburan adalah cuma iman dan amal saleh, Pak. Tidak ada orang yang bawa pangkatnya masuk dalam kuburan, Pak. Tidak ada orang yang bawa mobilnya masuk dalam kuburan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di akhirat, Pak, tidak ada pertanyaan, hei Pak Ansar, apa pangkamu di dunia? Bukan itu yang ditanyakan. Hei Pak Ansar, berapa mobilmu di dunia? Bukan itu yang ditanyakan. Tapi yang ditanyakan nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Hei Pak Ansar, bagaimana imanmu di dunia? Apabila iman kita bagus, maka kita akan diselamatkan, dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapapun dia, Pak, kalau dia nanti bawa iman yang cacat, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia presiden, walaupun dia gubernur, walaupun dia polisi, tentara, pegawai semuanya pakai kalau dia tidak bawa iman yang sempurna menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, summa na'udzubillahi min dzalik, maka dia akan dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapapun dia, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia orang miskin, walaupun dia orang biasa-biasa saja, bersiapa semua, kalau dia bawa iman yang sempurna menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini, Pak, tempat kita menanam, nanti kita petik di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, Pak, Allahu Akbar, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, Pak. Engkau mau Pak kesempatan orang ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesempatan untuk hidup di dunia ini, Pak. Mari kita pergunakan sebaik-baiknya, Pak. Karena yang namanya kematian, Pak, tidak ada orang yang tahu, Pak. Kalau bicara masalah kehidupan, memang dulu hidup nenek, bapak, mama, anak, cucu. Tapi kalau bicara kematian, Pak, biasa duluan cucunya meninggal daripada neneknya. Ini yang harus kita pahami. Kalau bicara kematian, Pak, biasa orang sehat duluan meninggal daripada orang sakit. Ini yang harus kita persiapkan, Pak. Bekal menuju akhirnya Allah Subhanahu wa taala adalah iman kita, Pak. Karena di akhirat nanti, Pak, Allahu Akbar, orang dimasuk surga saja, Pak, menyesal. Orang yang dimasukkan saja dalam surganya Allah Subhanahu wa taala menyesal, Pak. Bagaimana orang yang dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, Pak? Karena di akhirat juga nanti, Pak, orang yang penduduk neraka akan berteriak, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan. Ya Allah, saya sudah melihat, saya sudah mendengar, maka pagi suka kembalikan saya ke dunia untuk bikin amal. Maka kata Allah, tidak bisa lagi, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini, Pak, tidak ada siaran ulang. Saya mengajak selaku hati, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita, Pak. Karena inilah yang akan menyelamatkan kita, Pak. Kullu nafsin sa'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Aina mata kullu yudrikumul maut. Dimanapun kita pergi pasti ketemu yang namanya kematian. Semakin bertambahnya hari, maka semakin berkurang jatah hidup kita di dunia ini, Pak. Jangan, Allah tidak melarang kita untuk mengumpulkan harta, tapi jangan sampai karena kita lalai, pekerjaan kita melalaikan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat senang kepada hambanya. Di tengah dia sibuk-sibuknya bekerja, tapi ketika azan dikumandangkan, dia tunaikan berjamaah di masjid. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahumullah. Sebagai kesimpulan, saya mengajak kepada orang tua saya, saudara-saudara saya, adik-adik saya. Sebelum saya turun dari mimbar ini juga saya memperkenalkan bahwa alhamdulillah saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dipilih sebagai pembina desa di sini. Termasuk ini adalah kampungnya mertua saya. Saya anak menantunya Pak Dusun Galar.
Mungkin ada yang kenal orang tua saya di sini, keluarga besar di sini. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kurang lebih 6 bulan saya dipindahkan dari Polsek Allah ke Polsek Maiwah sebagai pembina desa Babingka Tikmas Desa Paladang, Pasan dan Palangka. Saya sangat bersyukur. Mungkin Allah Subhanahu wa taala pilih saya untuk kembali berdakwah, mengajak saudara-saudara saya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama, Pak. Dan saya paling bersyukur selama kurang lebih 6 bulan saya bertugas di Polsek Maiwah sebagai pembina desa Paladang. Tidak ada kejadian-kejadian yang menonjol. Ini atas berkah karunia bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Saya sangat bersyukur. Selama kurang lebih 6 bulan saya di Polsek Maiwah, Pak, tidak ada laporan-laporan masuk bahwa di Desa Paladang, di dusun ini ada kejadian, ada perkelahian, ada judi apa tidak ada. Ini yang harus kita pertahankan, Pak. Mari kita saling menasihati, Pak, mengajak kepada kebaikan. Ini yang harus kita contoh, Pak. Orang tua saling mengajak kepada anaknya kepada kebaikan, Pak. Yang lalu-lalu, Pak, biarlah berlalu. Apabila, Pak, yang masih ada hobinya main-main judi sudah tinggalkan, Pak. Tidak ada pekerjaan bagus begitu, Pak. Tidak ada keberkahan. Orang yang sering menentang kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Orang yang sering melanggar kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak, baru di dunia sudah disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Coba bagi orang yang tidak taat kepada Allah, melanggar aturan pemerintah, main judi, minum minuman keras, lain-lain sebagainya, mencuri, baru di dunia sudah disengsarakan, Pak. Bagaimana kalau tangkap di polisi, dikasih masuk di sel? Kasihan anak-anak kita, istri kita masih perlu. Allahu Akbar. Mari kita sama-sama berdoa, Pak. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sangat bersyukur dan pas saya sampai di sini bahwa tadi disampaikan oleh Pak Desa bahwa selesai nanti sholat, ada acara apa salat matullah malam. Mungkin ini namanya salat hajat. Saya tanya Pak Desa, bagus, bahkan bukan cuma sebetulnya di masjid dilakukan, walaupun pribadi harus kita lakukan. Karena terus terang, Pak, saya salat hajat dalam satu hari 12 rakaat. Salat hajat ini artinya salat minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kekeliruan manusia, Pak. Kalau ada masalahnya langsung ingat kepada makhluk. Mereka malasai, kalau dia sakit, Pak Pura langsung menyerang. Dia langsung ingat obat. Allah tidak melarang kita berobat, silakan. Tapi apabila kita sakit, yang pertama diingat adalah orang yang memberi penyakit adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang harus pertama kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Nareko malasaki, ada masalah-masalah tadi kebun, ada masalah keluarga. Ini Pak, ini yang kita lakukan. Salat salat hajat namanya. Kita salat minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang memberikan masalah adalah Allah dan yang menyelesaikan masalah adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sempat saya sampaikan. Ada benarnya datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada salahnya datanya dari kita yang masih baru belajar untuk menyampaikan ini agama. Jadi saya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mengajak masyarakat saya, mari kita bekerja sama, Pak. Saya tinggal sekarang di Aspol Maiwah, di Polsek Maiwah, di asrama. Jadi kalau mau ada masalahnya atau apa, silakan berhubungan dengan saya. Lebih jelasnya keluarga saya banyak sekali di sini, di Maras di sana. Kita hubungi saja